Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya ABR Story. Seperti biasa, sebelum kita menonton, semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita ada sebuah cerita dari seseorang, sebut saja namanya Lala. Lala ini seorang perempuan yang tinggal di Bogor. Jadi begini ceritanya, kejadian ini masih fresh, terjadi pada tahun 2024, sekitar bulan Februari. Waktu itu, kalau tidak salah di minggu pertama bulan Februari, Lala ini suka jalan-jalan tapi mainnya ke alam seperti hutan-hutan, pokoknya yang hijau-hijau. Pertama dia main ke danau dekat rumah, minggu kedua dia main ke curug bersama sepupunya, lalu di minggu ketiga dia memutuskan untuk berkemah. Nah, disinilah setelah dia berkemah terjadi suatu kejadian yang tidak masuk akal, hidupnya berubah setelah itu. Mungkin kalian penasaran kenapa bisa begitu. Tonton terus video ini. Awal mulanya itu terjadi di minggu pertama bulan Februari, tanggal 10, kalau tidak salah hari Sabtu. Waktu itu Lala main bersama teman-temannya berlima, 3 perempuan dan 2 laki-laki, mereka semua tetanggaan, masih satu daerah yang sama. Temannya Lala mengajak main ke danau dekat rumah, padahal saat itu sudah pukul 3:30 sore, menjelang maghrib, tapi tetap mereka pergi karena berpikir, kita ini anak kampung sini tidak akan terjadi apa-apa. Sudah biasa main, meskipun malam juga aman. Akhirnya mereka berangkat. Sampai di danau mereka ngobrol dan foto-foto. Ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk pulang. Saat itu sudah sekitar pukul 6 sore dan azan maghrib berkumandang. Ketika mendengar azan, Lala berkata, "Tunggu sampai azan selesai." Tapi teman-temannya tidak mendengarkan dan tetap lanjut jalan. Singkat cerita, mereka semua sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Untungnya tidak ada kejadian apa-apa. Namun, cerita tidak selesai sampai di situ. Esok harinya, Lala menjalani aktivitas seperti biasa, sekolah dari Senin sampai Jumat. Masuk minggu kedua bulan Februari, hari Sabtu, tanggal 17, Lala berencana main lagi ke alam seperti biasa. Padahal, saat itu dia sedang haid. Tapi dia berpikir, ini sudah hari kelima, paling tinggal sisa-sisa, sebentar lagi juga selesai. Kali ini tujuannya adalah ke curug di kota tempat tinggalnya. Perjalanan menuju curug memakan waktu sekitar 1-2 jam dari rumahnya. Kali ini dia hanya pergi berdua dengan sepupunya, Yusuf, yang biasa dipanggil Ucup. Mereka berangkat sekitar pukul 1 siang. Perjalanan lumayan lama karena hari Sabtu jalanan padat, banyak kendaraan, dan cuaca panas terik. Singkat cerita, setelah 2 jam perjalanan, mereka sampai di area curug. Di sana, terdapat beberapa curug, seperti Curug A, Curug B, dan Curug C. Mereka bisa memilih ingin ke curug yang mana. Lala dan Yusuf sempat berdebat menentukan curug mana yang akan dikunjungi. Akhirnya, mereka memutuskan ke Curug Lebok. Ketika sampai di parkiran Curug Lebok, tempat itu sangat ramai, penuh kendaraan. Yusuf sebenarnya malas, tapi melihat semangat Lala, dia akhirnya ikut saja. Setelah mencari parkir, mereka berjalan menuju loket. Dari loket masih harus berjalan sekitar 15 menit untuk sampai di curug. Ketika sampai, ternyata tempat itu benar-benar ramai, seperti pasar. Lala agak kecewa karena tempatnya tidak sesuai ekspektasi. Mereka pun mencari tempat duduk, tapi semua sudah penuh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke parkiran. Lala berkata, "Bete, kita ke curug lain saja, yuk, yang tadi kamu bilang." Yusuf mengiyakan, dan mereka menuju curug lain yang jaraknya sekitar 10 menit dari Curug Lebok. Sampai di curug yang baru, suasananya sangat sepi, hanya terlihat 3 motor terparkir, 1 milik petugas dan 2 milik pengunjung. Tanpa basa-basi, mereka langsung masuk. Untuk sampai ke air terjun, mereka harus sedikit trekking. Ketika tiba, Yusuf dan Lala mencari batu untuk duduk. Yusuf duduk lebih dekat ke air terjun, sedangkan Lala duduk agak jauh di bawah pohon besar. Sore itu cukup menyenangkan bagi mereka. Cuacanya juga enak. Di situ Yusuf sempat mengajak Lala untuk foto-foto. "Ayo kita foto yuk," kata Yusuf. Tapi Lala tidak mau.
Di sini aja deh, gua fotoin lu, balas Lala. Jadi Lala hanya memotret Yusuf. Dalam hati, Yusuf merasa aneh. Kok tumben si Lala nggak mau diajak foto, biasanya dia yang paling semangat, pikir Yusuf. Ia memperhatikan Lala yang tampak agak diam. Ngambek apa gimana? Yusuf menduga mungkin Lala tidak suka dengan curug yang ini. Akhirnya, untuk mencairkan suasana, Yusuf mengajak Lala kembali ke curug yang pertama. Ayo, kita balik ke curug yang pertama yuk, mungkin sekarang sudah sepi. Sampai di parkiran, Lala mulai ceria lagi, sudah kembali ngoceh seperti biasa. Mereka menaiki motor dan menuju curug pertama. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di parkiran curug pertama. Tapi ternyata, tempat itu masih sama ramai seperti sebelumnya. Mau tidak mau, mereka memutuskan untuk masuk lagi. Sampai di air terjun, tempat itu masih penuh dengan pengunjung. Lala dan Yusuf menelusuri jalan sampai ke ujung untuk mencari spot atau tempat duduk yang nyaman. Akhirnya mereka menemukan satu spot di bawah pohon kecil dengan satu batang untuk duduk. Mereka duduk di situ, ngobrol santai sambil melihat orang-orang yang bermain di curug. Ketika sedang asik ngobrol, Lala tiba-tiba melihat sekeliling. Ekspresinya berubah menjadi takut. "Cup, itu di belakang lu, kuburan bukan sih?" tanyanya. "Mana?" balas Yusuf. "Itu tuh, itu taman, lihat aja, banyak bunganya," jawab Yusuf santai. "Coba, kayaknya benar deh itu kuburan, lihat tuh banyak gundukan tanah, tapi emang banyak bunga juga sih kayak taman ya." "Dodol, itu taman, lihat aja, banyak bunganya." "Iya kali ya, itu mah taman," ujar Lala, mencoba meyakinkan diri. Entah apa yang membuat Lala berpikir itu kuburan, tapi mereka tidak membahasnya lebih lanjut. Mereka melanjutkan obrolan sambil bercanda-canda di depan air terjun. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Yusuf pun mengajak Lala untuk pulang karena takut kemalaman. Lala setuju, namun sebelum pulang, Lala kembali melihat ke tempat yang tadi ia kira kuburan. Ia ingin memastikan apakah benar itu kuburan atau bukan. Kali ini, ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Ternyata, setelah dilihat lebih dekat, benar, itu memang kuburan. Lala melihat ada sekitar 12 batu nisan yang semuanya ditaburi bunga. Seketika, Lala merinding. Kok bisa ada kuburan di dekat curug, pikirnya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa kepada Yusuf. Singkat cerita, mereka kembali ke parkiran dan memutuskan untuk segera pulang karena langit sudah mulai gelap. Di perjalanan pulang dengan motor, Lala hanya diam saja, tidak berkata sepatah kata pun. Yusuf mulai merasa heran lagi. Perasaan tadi dia udah biasa aja, kok sekarang balik lagi diam, pikirnya. Karena suasana canggung, Yusuf memilih untuk tidak bertanya. Ia hanya memacu motornya lebih cepat agar tidak kemalaman. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka sampai di rumah Lala. Tetapi anehnya, setelah turun dari motor, Lala tetap diam saja. "Lala, gua cabut ya. Lu langsung mandi, Gih. Bersih-bersih. Nanti next kita ngecamp," kata Yusuf. Tiba-tiba Ibu Lala keluar rumah. "Lala, kalian habis dari mana? Baru pulang jam segini?" tanya ibunya. "Iya Bi, cepet mandi tuh. Maghrib-maghrib kok masih di luar rumah?" lanjut ibunya. "Ih serius Bi, Lala lagi haid kok," jawab Yusuf. "Hah? Dia nggak bilang aku sih. Kalau tahu Lala lagi haid, kita nggak bakal ke curug tadi." "Sudahlah, santai aja. Nggak bakal ada apa-apa kok," kata Yusuf mencoba menenangkan diri. Ibu Lala dan Yusuf merasa heran. Setelah itu, hari-hari berlangsung seperti biasa. Lala tetap sekolah, nongkrong dengan teman-temannya, dan tidak ada kejadian aneh. Yusuf juga berusaha tidak terlalu memikirkan soal kuburan di curug, meskipun sempat terpikirkan karena Lala yang diam saja. Yusuf khawatir Lala mungkin ketempelan. Seminggu kemudian, tepatnya Sabtu sore, Yusuf tiba-tiba mengirim chat kepada Lala mengajaknya untuk ngecamp di daerah Sukabumi. Awalnya, Lala ragu. Tapi karena sudah lama tidak melakukan hal seru bersama Yusuf, ia menyetujui. Apalagi Yusuf bilang semuanya sudah ia persiapkan. "Udah, lu tinggal bawa badan aja. Kita gas yuk," kata Yusuf. "Beneran nih, yakin enggak bakal bikin ribet?" jawab Lala. "Udah biasa lu ngeribetin gue," canda Yusuf.
Singkat cerita, setelah Isya sekitar pukul 8 malam, Yusuf menjemput Lala di rumahnya. Sebelum berangkat, Yusuf memastikan dulu, "Lala, lu beneran udah enggak haid kan? Takutnya kemarin-kemarin masih belum beres. Kita mau ke gunung nih." "Aman kok, udah kelar," jawab Lala. Padahal sebenarnya Lala berbohong. Ia masih haid, tetapi tidak ingin merusak rencana Yusuf. Dalam pikirannya, udahlah. Paling juga nggak apa-apa, toh cuma ngecamp sebentar. Berangkatlah mereka menuju Sukabumi lewat jalur pegunungan yang bisa dibilang berbelok-belok tapi cukup asyik. Di tengah perjalanan, Lala mulai merasa kalau perutnya tidak enak. Dia pikir mungkin ini efek dari rasa takut yang ia miliki dan berusaha menyembunyikannya dari Yusuf supaya Yusuf tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka sampai di lokasi perkemahan sekitar pukul 10 malam. Waktu itu tempatnya lumayan sepi, hanya ada beberapa kelompok kemah lainnya. Saat sampai di lokasi, Yusuf langsung sigap mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah selesai membangun tenda, mereka duduk bersama di atas matras sambil menunggu air matang. Yusuf berkata, "Kamu tuh parnoan banget. Masa taman dianggap kuburan?" Lala yang masih merasa tidak nyaman menjawab, "Iya, emang kuburan. Aku lihat jelas batu nisannya." Masih mau debat? Yusuf hanya tertawa dan tidak mau menanggapi lebih jauh. Namun di sisi lain Lala benar-benar merasa tidak nyaman. Perutnya semakin tidak enak, ditambah ia mulai merasa ada yang aneh di tempat itu. Apalagi ketika ia melihat pohon-pohon di sekitar lokasi perkemahan, rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik sana. Namun Lala tetap berusaha santai agar tidak terlihat takut di depan Yusuf. Singkat cerita, mereka makan malam, ngobrol dan ngopi hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. Udara mulai dingin dan Lala semakin merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Namun ia tidak tahu apa atau siapa. Sementara itu, Yusuf masih sibuk menyalakan api unggun yang mulai mengecil. Ia menambahkan kayu bakar. Saat suasana sudah sangat sepi dan tidak terdengar suara dari kelompok kemah lain, Yusuf berkata, "Aku ambil air dulu ya, sekalian mau cuci muka di ujung sana." Lala hanya mengangguk sambil melihat Yusuf berjalan ke arah sungai kecil yang ada di belakang tenda. Tapi saat ia pergi, Lala merasa seperti ada bayangan seseorang yang mengikutinya. Bayangan itu bukan bayangan Yusuf, karena bayangan Yusuf pasti terlihat di tanah. Bayangan ini berdiri tegak di belakang mengikuti. Lala langsung mengalihkan pandangan, dan beberapa detik kemudian, saat ia melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. 5 menit kemudian, Yusuf kembali ke tenda. Tapi anehnya, dia tidak langsung duduk atau berbicara. Ia hanya berdiri di depan tenda sambil menatap Lala dengan tatapan kosong. Lala berkata, "Hei, kamu ngapain diam saja?" Namun Yusuf tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung dengan mata kosong, seperti tidak ada siapa-siapa di dalam tubuhnya. Lala bertanya lagi, "Kamu kenapa sih?" Yusuf tetap tidak bereaksi, hanya berdiri di tempat. Lala merasa ada yang tidak beres. Ia perlahan mundur sambil memperhatikan Yusuf yang masih tidak bergerak. Tiba-tiba Yusuf berbicara dengan suara berat dan pelan. "Kamu kenapa bohong?" "Bohong apa? Apa maksud kamu?" jawab Lala panik. Namun tiba-tiba terdengar suara Yusuf dari arah belakang. "Hei, kamu ngobrol sama siapa? Dari tadi aku di sungai, baru saja balik bawa air untuk masak besok." Lala kebingungan. Jelas-jelas tadi ia melihat Yusuf berdiri dan berbicara dengannya. Tetapi saat Yusuf yang asli muncul, sosok yang tadi menghilang entah kemana. Lala berusaha berpikir positif, mungkin itu hanya halusinasi. Keesokan paginya, Lala bangun dengan kepala pusing berat. Di luar tenda, ia melihat Yusuf sedang jongkok, mengaduk makanan di atas nesting. Yusuf yang menyadari Lala sudah bangun langsung menyapanya. "Hei, sudah bangun? Ayo sini. Kita sarapan. Aku bikin yang simpel saja, telur sama sosis. Kamu pasti suka kan? Tumben kamu rajin." "Tapi makasih ya," jawab Lala. Setelah sarapan, mereka makan bersama tanpa membahas kejadian malam sebelumnya, meskipun sosok kembaran Yusuf masih terlintas di pikiran Lala. Yusuf terlihat seperti tidak tahu apa-apa.
Setelah selesai sarapan, mereka langsung membereskan barang-barang. Tenda dilipat, nesting dimasukkan ke dalam tas, dan tidak lupa mereka berfoto di sekitar lokasi perkemahan. Setelah itu, mereka langsung turun dari tempat kemah. Perjalanan pulang mereka bisa dibilang mulus-mulus saja, tidak ada keanehan apapun. Hutan yang pada malam hari terasa sangat menyeramkan, ternyata kalau pagi justru sebaliknya, terasa damai. Mereka sampai di rumah sekitar pukul 1 siang. Begitu sampai rumah, Lala langsung turun dari motor dan berniat masuk ke dalam rumah. Namun sebelum pergi, Yusuf berkata, "Besok-besok kita kemah lagi ya, tapi kali ini yang proper, jangan dadakan seperti kemarin." Sampai di kamar, Lala langsung terkapar di atas kasur. Tidak butuh waktu lama untuk dia tertidur. Hari-hari berlalu seperti biasa, sampai suatu hari Lala mulai merasakan kejanggalan dalam dirinya setelah pulang dari kemah. Ia merasa kepalanya pusing dan pusingnya benar-benar parah. Selain itu, setiap malam ia selalu bermimpi hal yang sama. Dirinya dikurung di tempat yang sangat gelap, tidak terlihat apapun, hanya mendengar suara orang-orang meminta tolong dari dalam kegelapan. Pernah pada suatu pagi, ibunya, yang biasa dipanggil Bu Tuti, mencoba membangunkan Lala untuk sarapan. Bu Tuti melihat Lala kejang-kejang, matanya berkedip-kedip, napasnya berat, dan dia berteriak-teriak, "Sakit, sakit." Suara itu bukan suara Lala, tetapi seperti suara orang lain. Ibunya panik dan langsung menelepon Yusuf untuk datang ke rumah. Yusuf yang sedang santai di rumah mendengar kabar itu dan segera pergi ke rumah Lala. Setibanya di sana, Yusuf melihat Lala sedang ditahan badannya oleh ayahnya, sementara ibunya hanya bisa menangis di pojok ruangan. Lala masih dalam kondisi merem dan terus berontak sambil berteriak, "Sakit, sakit." Yusuf bertanya pada Bu Tuti, "Bu, ini kenapa? Apa yang terjadi?" Bu Tuti menjawab sambil kebingungan, "Ibu juga tidak tahu. Tiba-tiba saja dia begini. Sejak pulang dari kemah, Lala sering mengeluh kepalanya pusing, dan tadi pagi yang paling parah, seperti orang kesurupan." Mendengar itu, bulu kuduk Yusuf berdiri. Pikirannya langsung melayang ke kejadian beberapa hari sebelumnya saat mereka berkemah. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada hubungannya dengan kejadian malam itu? Yusuf membantu ayah Lala menahan Lala yang terus berontak. Ia mencoba berbicara, "Lah, ini aku, ini Yusuf, dengarkan aku." Namun, Lala tetap merem, tubuhnya terus berontak, mulutnya bergerak seperti sedang komat kamit, mengeluarkan suara yang tidak jelas. Yang paling menyeramkan adalah ketika tiba-tiba Lala berkata, "Kamu bohong, kamu bohong." Yusuf langsung mundur, terkejut. Maksudnya apa? Bohong apa? Setelah beberapa menit, Lala akhirnya diam. Ia tidak berbicara lagi, tubuhnya tidak bergerak dan kembali tenang. Ibunya segera mengurus Lala, sementara Yusuf duduk diam di ruang tamu bersama ayah Lala, masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah suasana agak kondusif, Yusuf memberanikan diri untuk bertanya kepada Bu Tuti, "Bu, kemarin saat kemah, apakah ada yang aneh dengan Lala? Apakah dia seperti diganggu sesuatu? Saya khawatir ini bukan sakit biasa. Bagaimana kalau kita bawa Lala ke Ustaz? Siapa tahu dia bisa dibantu." Bu Tuti hanya mengangguk seperti sudah tidak punya pilihan lain. Ayah Lala pun setuju. Yusuf berpikir mungkin ada sesuatu yang mengikuti Lala sejak mereka kembali dari tempat kemah. Mereka membawa Lala ke rumah seorang ustaz yang dikenal bisa meruqyah, sebut saja namanya Ustaz Anji. Sesampainya di sana, keluarga diberitahu bahwa Ustaz Anji sedang keluar dan baru kembali 2 jam lagi. Karena keadaannya mendesak, mereka memutuskan untuk menunggu. Selama menunggu, Yusuf gelisah, bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang telah mereka lakukan. Bu Tuti juga terlihat sangat khawatir, sesekali melirik Lala yang sudah agak tenang, tetapi wajahnya masih sangat pucat. Setelah 2 jam, Ustaz Anji akhirnya datang. Ia memberi salam dan masuk ke ruang tamu. "Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu?" tanya Ustaz Anji. Yusuf langsung menceritakan semuanya, mulai dari perjalanan mereka ke danau, curug, hingga kejadian malam itu di tempat kemah. Lala, yang awalnya diam saja, tiba-tiba ikut berbicara dan apa yang dia katakan membuat semua orang kaget.
Lala mengaku bahwa ia sebenarnya masih haid selama perjalanan tersebut, bahkan sudah lebih dari sebulan tidak berhenti. Mendengar itu, ekspresi Ustaz Anji berubah serius. Ia meminta Lala duduk di depannya. Ustaz Anji meletakkan tangannya di ubun-ubun Lala dan mulai membacakan doa. Saat itu, Lala tiba-tiba berontak, memegangi perutnya sambil berteriak, "Sakit, sakit!" Yusuf dan Bu Tuti panik, tetapi Ustaz Anji tetap tenang dan meminta mereka untuk memegangi Lala agar tidak kabur. Lala semakin berontak, suaranya berubah menjadi kasar dan berat, seperti ada makhluk lain yang berbicara dari dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Lala akhirnya diam. Ia perlahan menutup mata dan pingsan. Ustaz Anji berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ada banyak makhluk yang mengikutinya. Terutama sejak kalian ke tempat-tempat seperti curug, danau, dan lokasi kemah. Apalagi saat dia masih haid. Makhluk-makhluk itu merasa terganggu. Saya sudah berusaha mengusir sebagian dari mereka, tapi kalian harus tetap hati-hati. Jangan biarkan Lala sendirian dan sering-seringlah membaca doa di rumah." Ustaz Anji juga memberikan air yang sudah didoakan untuk diminum oleh Lala setiap hari. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pamit pulang dan membawa Lala ke rumah. Di hari-hari berikutnya kondisi Lala perlahan membaik. Ia tidak kerasukan lagi meskipun perutnya masih sering terasa sakit walau tidak separah sebelumnya. Yusuf rutin mengunjungi Lala untuk membantu memberikan air doa dari Ustaz dan berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu lagi. Demikianlah cerita misteri yang dialami Lala dari Bogor. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.